Salam, perkenalkan nama saya Marcelina Rambatapedairu, NIM 22210116, Prodi Agribisnis. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang aspek sosial ekonomi dalam masyarakat Sumba. Pertama, aspek sosial ekonomi, sosial komunitas masyarakat, interaksi sosial, tradisi norma nilai dalam masyarakat, ekonomi penghidupan, produksi, konsumsi, distribusi. De Uma Egnum Justin Liner pada 2010. Hasil penelitian yang dilakukan di Lawonda, Sumba Tengah pada akhir tahun 1980-an sampai awal tahun 1990-an. Buku asli ditulis dalam bahasa Inggris, namun sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2010. Isi gambar detail tentang ekonomi masyarakat Lawonda dan kegiatan pembangunan pedesaan. Ekonomi Uma disebut pada pola interaksi sosial masyarakat Sumba dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup. Interaksi sosial tersebut menghasilkan proses produksi dan cara produksi yang disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya sekaligus tuntutan zaman. Interaksi sosial ekonomi dilakukan dalam bentuk pertukaran yang dibedakan menjadi 3, yaitu revraloka, barter, dan menjual. Bentuk pertukaran di Sumba. Resiprokal. Cara pertukaran barang dan jasa yang bertujuan menimbulkan kewajiban untuk membalas pemberian tersebut sehingga menjadi suatu mata rantai yang berkeseimbangan timbal balik. Selain itu, tujuan pertukaran ini adalah untuk menciptakan atau memelihara hubungan sosial. Barter, cara mempertukarkan barang atau jasa tanpa menggunakan uang dan tidak bertujuan untuk menciptakan kewajiban timbal balik. Menjual, transaksi barang dan jasa dengan tujuan utama menggunakan atau mendapatkan uang. Perbedaan di antara masing-masing cara dilakukan tersebut ditemukan oleh jenis dan pentingnya tujuan sosial. Lanjut, dalam ekonomi Uma ketiga, cara pertukaran dilakukan secara bersamaan. Aspek relasivitas sangat menciptakan pada transaksi di dalam lingkungan kampung sendiri, antaranya keluarga dan kerabat. Memberikan pemberian dan merupakan sesuatu sistem yang mencakup saling berhubungan yang berlaku secara umum. Dalam hal pemberian berdasarkan revraloka, tidak ada ciri menggunakan kepentingan orang lain. Distribusi, cara orang Sumba seakan-akan secara teratur mencatat di dalam neraca yang mau utang dan kewajiban pribadi sebagai konsekuensinya dari kebiasaan saling memberi. Lanjut, alasan masyarakat Sumba lebih mengutamakan suatu cara pertukaran yang menyangkut transaksi yang menciptakan hubungan jangka panjang adalah karena hubungan seperti itu merupakan jaminan terbaik bagi relasi sosial seseorang dan bagi kelangsungan hidup dari kelompok masyarakat, KBU atau unit sosial yang lebih luas. Diversifikasi penghidupan di Sumba. Petani pangan, jagung, padi ubi-ubian dan kacang-kacangan. Tanaman jangka panjang, kelapa, jambu,
jambu mete, pinang, asam, kemiri, kopi, dan lain-lain. Ternak besar kuda, kerbau, dan sapi. Ternak kecil babi, ayam, kambing. Nelayan subsisten, non pertanian, tahun tenun dan kerajinan tangan. 10 kabupaten dengan presentasi penduduk miskin tertinggi di NTT Maret 2021. Pertama, Sumba Tengah. Sumba Tengah mencapai 34.027%. Sabo Rio, Sumba Timur, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya. Indeks penggunaan manusia IPM, salah satu indikator untuk mengatur keberhasilan upaya membangunkan kualitas hidup manusia dan dari aspek sosial. 3 dimensi dalam IPM. 1. Umum panjang dan hidup sehat. Kesehatan yang diukur dari angka usia harapan hidup UHH. Kedua, pengetahuan pendidikan yang diukur dari angka harap lama sekolah HLS dan rata-rata lama sekolah RLS. Standar hidup layak ekonomi yang diukur dari pengeluaran per kapita. Penyebab dimensi pendidikan rendah: keterbatasan instruktur, kualitas guru, ketimpangan gaji guru, hasil belajar murid rendah. Sekian video kali ini, terima kasih.